saja spoiler. Untuk membantu Dayang Han dan Dayang Choi dalam mempersiapkan makanan selama kompetisi, maka mereka diperbolehkan oleh Dayang Utama untuk memilih asistennya. Di sini Dayang Choi memilih Gembyong, sedangkan Dayang Han memilih Janggem. Janggem yang mendengar namanya disebut tentu kaget, dan dia pun menemui Dayang Han untuk membuat Dayang Han merubah pikirannya, mencari asisten lain yang dapat membantunya memenangkan kompetisi ini. Namun Dayang Han tidak mau. Dia masih tetap ingin bekerja sama dengan Janggem. Kenapa? Karena Dayang Han percaya Janggem memiliki dua kemampuan untuk menjadi juru masak yang hebat. Yang pertama, bakat alami Janggem untuk membuat makanan lezat. Ditambah ia telah menjalani pelatihan yang sangat keras dari Dayang Han. Yang kedua adalah kemampuan yang tidak dimiliki oleh Dayang Han, Dayang Choi, atau Gembyong, yaitu kemampuan menggambarkan cita rasa, seperti yang Janggem pernah lakukan untuk mie dingin raja yang ditambah dengan air pegunungan, arang untuk kecap, dan kol untuk pangsit. Namun, meski telah mendengar penjelasan dari Dayang Han, Janggem masih tak percaya diri. Oleh karena itu, Dayang Han pun langsung menyuruh Janggem ke dapur. Di sana, Dayang Han langsung menyuruh Janggem membawa bahan-bahan yang cocok untuk digabungkan dengan bahan utama. Otak Janggem mulai bekerja untuk bisa menggambarkan cita rasa yang unik pada setiap makanan. Dan apa hasilnya? Dayang Han sangat puas setelah mencicipinya, bahwa keyakinannya benar bahwa Janggem dapat membuat makanan yang sangat lezat meski tanpa dicicipi. Mengetahui hasil ini tentu membuat rasa percaya diri Janggem kembali naik. Di tempat lain, Dayang Choi yang bersiap untuk melatih Gembyong mengeluarkan sebuah buku. Buku yang hanya dimiliki oleh Dayang Utama kerajaan. Di dalam buku itu, selain tercatat resep makanan, juga tercatat riwayat hidup tentang raja-raja sebelumnya dan berbagai penyakit yang mereka alami. Gembyong pun bertanya, kenapa buku itu bisa sampai berada di tangan Dayang Choi, yang seharusnya untuk Dayang Jung. Dayang Choi pun beralasan bahwa Dayang Utama sebelumnya memberikan buku itu kepadanya, bukan kepada Dayang Jung yang dianggap sebagai Dayang Utama boneka. Gembyong pun diminta untuk belajar dari catatan tersebut, agar mereka bisa memenangkan kompetisi ini. Selain itu, untuk memuluskan rencananya, Dayang Choi mengirim Yungro pindah ke kamar Janggem dan Yungseng. Yungro pun ditugaskan untuk memata-matai Janggem, apa saja yang dilakukan oleh Janggem dan Dayang Han. Setiap tahun diadakan upacara persembahan untuk Dewa Dapur, meminta keberkahan untuk istana dan seluruh negeri. Namun, setelah melakukan ritual tersebut, terjadi sebuah peristiwa, di mana rasa kecap dan pasta kacang berubah berbeda dari biasanya. Peristiwa tersebut tentu membuat istana menjadi panik, karena mereka percaya jika sampai hal itu terjadi, maka akan terjadi malapetaka besar yang menimpa negeri Joseon. Dayang Utama langsung memanggil Dayang Han dan Dayang Choi untuk menyelidiki kasus ini, mencari tahu apa penyebabnya dan apa solusinya. Dayang Han, Janggem, Dayang Choi, dan Gembyong diizinkan keluar istana untuk menyelidiki kasus ini. Dayang Choi langsung pergi ke tempat kakaknya. Dan di sana dia akhirnya tahu bahwa garam yang dikirim ke istana sekarang berubah menjadi kualitas yang lebih rendah. Semua itu dilakukan oleh Choi Pansul atas perintah dari Perdana Menteri Oh yang sedang butuh uang. Dayang Choi pun segera meminta pada kakaknya untuk segera mengganti garam-garam yang kualitas rendah dengan kualitas bagus yang ada di gudang dan di toko. Dayang Choi takut Dayang Han bisa tahu akan kecurangan yang mereka lakukan. Tempat pertama yang didatangi oleh Dayang Han dan Janggem adalah toko Choi Pansul. Dengan menggenggamnya dan tidak nempel di tangan, Dayang Han langsung tahu kualitas garam itu terbaik. Mereka berdua pun langsung pergi ke tempat selanjutnya. Tibalah mereka di kuil naga untuk mengecek kacang kedelai fermentasi untuk pembuatan kecap. Dirasa tak ada yang aneh, mereka pun langsung melanjutkan ke tempat ketiga. Tiba di tempat pembuatan guci, mereka pun tak menemukan apa-apa. Mereka pun jadi bertanya-tanya, apa sebenarnya menyebabkan kacang dan kecap berubah rasa?
Di tempat yang berbeda, Dayang Choi pun menggunakan alternatif lain, yaitu membeli pasta kacang dari luar. Gemyong pun tiba membawa sebuah kabar dan memberitahunya pada Dayang Choi bahwa bukan kualitas garam yang menentukan perubahan kecap dan pasta kacang di istana. Karena dia telah mencoba beberapa pasta kacang yang ada di luar, yang menggunakan kualitas garam yang rendah, namun rasanya tetap enak. Mereka pun pulang ke istana sambil bertanya-tanya, sebenarnya apa yang menjadi penyebab perubahan pasta kacang dan kecap di istana? Tibalah Dayang Choi di istana. Dia pun langsung membuat makanan untuk raja menggunakan pasta kacang dan kecap yang ia bawa dari luar. Saat raja mencoba makanan buatan Dayang Choi, raja menilai bahwa pasta kacang yang dulu lebih enak daripada yang sekarang. Saat mau kembali ke istana, Dayang Han dan Janggem melihat penduduk sedang melakukan upacara pengorbanan Guci, di mana seluruh penduduk yang ada di situ menaruh pasta kacang dan kecapnya di satu tempat. Janggem pun bertanya pada penduduk lokal, kenapa mereka menaruhnya di tempat tersebut, bukan di rumah masing-masing. Bapak itu pun menjelaskan bahwa tempat tersebut adalah tempat keramat, di mana jika kita menaruh pasta kacang dan kecap akan merubah rasanya menjadi lebih lezat. Saat ditanya alasannya lebih lanjut, bapak itu pun tak tahu, karena mereka telah melakukan hal tersebut secara turun-temurun. Janggem dan Dayang Han pun mencoba beberapa pasta kacang yang ada di situ. Dan saat mereka mencoba, rasanya sama dengan apa yang sebelumnya dibuat di istana. Dengan melihat sekelilingnya, Janggem pun akhirnya mendapatkan sebuah pencerahan. Mengetahui penyebab dari perubahan pasta kacang dan kecap yang ada di istana, mereka pun langsung pulang untuk mengabari Dayang Utama. Sebenarnya apa yang menjadi penyebab dari perubahan pasta kacang dan kecap yang ada di istana? Penasaran? Mau tahu kelanjutannya? Tunggu video spoiler berikutnya. Sampai jumpa teman-teman.